Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran PLWJ kelas 5. Ini masih lanjutan materi bab 9 ya, yaitu kemarin bab 9 apa? Iya, betul sekali, mengenal sarana transportasi dan lalu lintas Jakarta. Nah, untuk kali ini materi yang kedua yang akan kita bahas, lalu lintas dan angkutan umum di Jakarta. Yuk kita pelajari bersama. Lalu lintas dan angkutan umum di Jakarta. Jakarta sebagai sebuah kota memiliki lalu lintas dan angkutan jalan umum. Lalu lintas dan angkutan jalan umum merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran penting untuk mendukung pembangunan nasional pada umumnya, khususnya adalah pembangunan di daerah Jakarta. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus mampu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, ketika berkendara, pengemudi harus selalu mematuhi etika berkendara dan peraturan lalu lintas yang ada. Hal ini dilakukan agar semua pihak selamat selama di perjalanan. Demi keselamatan pengguna jalan umum, pemerintah membuat peraturan-peraturan. Peraturan tersebut dapat dilihat dalam rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Rambu-rambu atau tanda lalu lintas jalan raya merupakan bagian dari perlengkapan keamanan di jalan. Rambu lalu lintas berbentuk lambang-lambang berupa huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antara keduanya. Rambu lalu lintas berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada pengguna jalan atau lalu lintas. Rambu lalu lintas sesuai jenisnya dimaksud untuk menertibkan, membuat nyaman dan aman pemakai jalan raya dan aktivitas orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa jenis rambu lalu lintas, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Rambu peringatan, berfungsi memberikan peringatan kepada pengendara bahwa kemungkinan kondisi berbahaya. Rambu peringatan biasanya dibuat dengan menggunakan latar belakang warna kuning dengan bentuk persegi yang terpapang secara diagonal. Contoh rambu peringatan adalah rambu lalu kereta api, persimpangan, jalan licin, tebing atau jalan longsor, jalan bergelombang, jalan menyempit, dan sebagainya. Ini adalah gambar yang pertama. Di sini menerangkan bahwa rambu ini menunjukkan bahwa jalan yang akan dilewati adalah jalan licin. Lanjut ke gambar yang kedua, rambu ini menunjukkan bahwa jalan yang sebentar lagi akan dilewati adalah jalan yang turunannya curam. Gambar yang ketiga, rambu ini menunjukkan bahwa sebentar lagi akan ada persimpangan ke arah kanan. Jadi diingat ya, rambu-rambu peringatan itu biasanya tadi berlatar warna kuning. 2. Rambu petunjuk berfungsi untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu petunjuk ini biasanya dibuat dengan bentuk persegi dengan warna latar belakangnya adalah hijau atau biru dan tulisannya berwarna putih. Rambu petunjuk ini bisa berupa gambar atau bisa juga tulisan. Contoh rambu petunjuk diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rambu ini merupakan rambu petunjuk arah yang berguna untuk menunjukkan arah dari suatu tempat. Ini sudah sering banget ya, mungkin kita lihat di jalan-jalan raya yang seperti ini. Lanjut, yang kedua, rambu ini merupakan rambu petunjuk tempat ibadah yaitu masjid. Rambu yang ketiga, rambu ini menunjukkan lokasi bandara.
3. Rambu larangan. Berisi larangan bagi pengguna jalan raya untuk melakukan kegiatan tertentu atau larangan untuk melintasi suatu jalan. Rambu larangan biasanya memiliki latar belakang warna putih atau merah dengan penggunaan warna merah sebagai garis tepi. Bentuk rambu larangan biasanya adalah lingkaran. Contoh rambu larangan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, rambu mobil dilarang masuk. Rambu ini menunjukkan bahwa pada daerah yang dipasang rambu tersebut mobil dilarang untuk masuk. Yang kedua, rambu ini menunjukkan bahwa pada daerah tersebut dilarang untuk belok ke arah kiri. Rambu yang ketiga, rambu ini menunjukkan bahwa pada daerah tersebut kecepatan maksimum yang diperbolehkan adalah 80 km per jam. Rambu perintah. Berisi perintah yang harus ditaati oleh pengguna jalan raya tempat rambu itu dipasang. Rambu perintah dibuat dalam bentuk lingkaran dengan warna dasar biru, garis tepi putih, lalu lambangnya berwarna putih. Contoh rambu perintah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, rambu ini menunjukkan bahwa pengguna jalan di mana rambu terpasang harus mengikuti arah ke kiri. Yang kedua, rambu ini menunjukkan bahwa jalan tersebut merupakan tempat bagi pejalan kaki yang ingin menyeberang. Selanjutnya, rambu yang ketiga itu rambu ini menunjukkan bahwa pada daerah tersebut merupakan tempat untuk memarkirkan kendaraan. Selain harus mematuhi rambu-rambu ditentukan oleh pengguna jalan itu sendiri, oleh karena itu pengguna jalan juga harus memenuhi kelayakan berkendara di jalan. Hal-hal yang harus dipenuhi pengendara di jalan raya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan yang digunakan adalah kendaraan yang memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Ya, jadi saat kamu berkendara itu harus membawa STNK. Yang kedua, pengendara harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Nah, nanti kalau kamu sudah usia 17 tahun, kamu bisa membuat SIM ya. Yang ketiga, masyarakat menaiki angkutan umum harus menaati peraturan, misalnya naik dan turun dari angkutan umum di tempat yang tepat, yaitu halte. Keempat, pengguna kendaraan bermotor harus menjaga keselamatan diri dengan tidak mengeluarkan anggota badan dari kendaraan saat berkendara. Yang terakhir, yang kelima, pengendara sepeda motor dan penumpangnya tentu wajib memakai helm. Ya, tadi seru sekali ya belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Itu contoh hanya sebagiannya saja. Masih banyak rambu-rambu lalu lintas yang belum ditunjukkan gambarnya atau mungkin kamu pernah melihatnya di jalan raya. Yang penting kamu tahu rambu itu sebagai petunjuk perintah atau sebagai petunjuk larangan. Tinggal kamu bedakan dari warna latar dan warna tulisannya saja seperti yang tadi sudah kamu pelajari. Dan ingat, saat kamu di jalan, kamu sambil mempelajari, oh iya ini rambu yang sudah kita pelajari, oh iya ini rambu untuk petunjuk larangan, oh iya ini rambu petunjuk untuk perintah. Jadi kamu semakin memahami materi ini dan pengetahuan yang kamu peroleh semakin luas. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.